nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, dan keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut upaya tak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Dalam sejarah Indonesia, nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun pada zaman sekarang, perjuangan diletakkan pada membebaskan diri dari kemiskinan, kebodohan, serta penurunan kualitas mental dan moral. Pertanyaan yang mendasari pokok presentasi kami pada hari ini adalah mengapa kejuangan itu diperlukan? Menurut buku Widya Muatyasa, pada halaman 257 memaparkan beberapa alasan mengapa kita sangat memerlukan kejuangan. Yang pertama, secara sadar ataupun tidak, semua nikmat yang kita rasakan pada hari ini seperti nikmat kemerdekaan, bebas dari belenggu penjajah, dan nikmat memiliki hak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Semua nikmat tersebut adalah buah hasil kejuangan dari para pendahulu dan veteran kita yang rela berkorban baik jiwa maupun harta untuk mewujudkan kemerdekaan dan mengisinya sesuai dengan zamannya. Sehingga kita sebagai generasi penerusnya mendapatkan sebuah gambaran bahwa jiwa kejuangan itu adalah semangat yang memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar dalam perjuangan bangsa. Lalu yang kedua, seperti yang kita lihat sekarang ini, ada beberapa tokoh yang memiliki karya dan kontribusi jasa yang namanya sampai saat ini masih kita kenang. Seperti Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita sekaligus founding fathers yang memperjuangkan negara ini dari belenggu penjajah hingga ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Lalu ada Jenderal Sudirman, adalah jenderal besar negara kita. Dengan semangat kejuangannya, beliau rela memimpin perang gerilya hanya dengan mengandalkan satu paru-paru dari atas tandu sampai perang kemerdekaan. Lalu ada beberapa tokoh internasional seperti Napoleon Bonaparte. Siapa yang tidak kenal dengan Napoleon Bonaparte? Seorang kaisar besar dalam sejarah Prancis yang menaklukkan sebagian besar benua Eropa pada abad ke-19. Dan dua tokoh lainnya adalah ilmuwan penemu yang sampai saat ini mahakaryanya sangat bermanfaat bagi perkembangan peradaban manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu ada Thomas Alva Edison, seorang penemu yang menemukan bola lampu pertama, dan ada Isaac Newton yang berhasil menemukan teori gaya gravitasi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu alam. Semua tokoh besar dunia di atas tidak serta-merta berhasil hanya dengan mengandalkan pada kepandaiannya saja, tetapi mereka semua dapat berhasil karena memiliki semangat atau jiwa kejuangan yang tinggi. Dan jiwa kejuangan yang sangat tinggi itulah yang membuat mereka tahan terhadap penderitaan, sehingga mereka tidak pernah menyerah, tidak kenal dengan kata lelah sebelum mencapai cita-cita mereka. Seperti Thomas Alva Edison yang mengalami kegagalan sebanyak 999 kali demi mencapai cita-citanya, dan baru pada percobaan yang ke-1000 beliau berhasil. Jadi ketika kita yang masih muda hanya mengalami kegagalan sebanyak 1, 2, 5 kali, jangan cepat putus asa. Kita harus berteman dahulu dengan kegagalan hingga akhirnya kita dapat merasakan buah manis dari suatu kejuangan yang telah kita usahakan. Pada berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa di dalam lingkup masyarakat maupun di berbagai jenis pekerjaan dan juga lingkungan sekolah dapat terlihat bahwa emotional intelligence 88% lebih berperan daripada dari segi intelektual yang hanya berperan sebesar 12% kepada pikiran dan tingkah laku manusia. Terutama hal ini terkait dengan belahan otak kanan. Nilai-nilai implementasi kejuangan merupakan nilai-nilai yang dapat diterapkan melalui emotional intelligence yang belum tergarap dengan baik, sehingga di dalamnya masih menyimpan banyak potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah wawasan nilai-nilai kejuangan masih memerlukan banyak perhatian dari kita semua. Semangat pengabdian. Pengalaman para pejuang yang telah mendahului kita memiliki sikap teguh dalam pendiriannya masing-masing sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain.
sikap kejuangan yang tinggi yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat itu dapat tumbuh karena yakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Yakin akan kekuatan sendiri. Dan yang ketiga, yakin akan dukungan dari rakyat. Refleksi dari sejarah melawan penjajah dan perang kemerdekaan untuk bertindak atau memimpin adalah takwa, ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun karsa, tutwuri handayani, waspada purba wisesa, ambek para marta, prasaja, satya, geminastiti, belaka, dan legawa. Masa perjuangan era globalisasi. Tantangan terhadap aktualisasi nilai-nilai kejuangan bangsa pada era globalisasi sangat berbeda dengan masa penjajahan dan perang kemerdekaan. Perkembangan iptek dalam hal komunikasi, elektronika, dan transportasi sangat cepat sehingga dunia serasa sempit dan tidak ada tapal batas. Menghadapi situasi ini, Indonesia mau tidak mau harus ada keterbukaan. Sikap keterbukaan tersebut diperlukan untuk memperkuat daya kompetisi dengan mempertahankan jati diri bangsa dan ketahanan nasional. Memanfaatkan peluang yang timbul sebagai kesempatan untuk maju dan mandiri, di samping keberanian untuk menyaring dan menolak masukan yang bisa mengorbankan kepentingan nasional. Sesungguhnya masyarakat awam masih belum mengerti dan sadar tentang globalisasi serta gejolak informasi yang sudah mendunia, terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas pencahariannya bertani. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya, kecuali masyarakat perkotaan yang sudah berada di arena permainan global. Perjuangan bangsa Indonesia terus berlanjut berencana dengan segala tahapannya yang selalu memiliki jiwa, semangat, dan nilai kejuangan yang dijadikan salah satu asas. Penyelenggara negara dan masyarakat harus senantiasa memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian, serta ketaatan dan disiplin yang tinggi. Nilai-nilai kejuangan hakikatnya nilai moral, kerohanian yang memberikan kekuatan bagi timbulnya tanggung jawab. Hati nurani yang selalu menuntut kebenaran, keadilan, menjunjung tinggi kewajiban daripada hak, kepentingan negara dan bangsa, serta masyarakat lebih utama daripada golongan atau partai. Relik pada seminar di UPN Veteran Jakarta tanggal 9 Desember 1997 mengatakan ada beberapa hal yang harus diwaspadai dalam mengaktualisasikan nilai kejuangan di era globalisasi. Yang pertama, kemungkinan timbulnya wawasan yang dapat merugikan aktualisasi kejuangan seperti individualisme, egoisme, apatisme, serta menurunnya gairah idealisme. Timbul hambatan sosial psikologis serta gesekan antara nilai baru yang muncul akibat keberhasilan pembangunan nasional dan akses yang muncul dalam proses penyesuaian. Lunturnya semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara, serta kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umum dan negara di kalangan generasi muda. Timbulnya budaya purna industri dan penetrasi budaya asing sebagai akibat dari globalisasi. Kesenjangan taraf kesejahteraan rakyat Indonesia dengan negara tetangga, yaitu tertariknya rakyat untuk mencari nafkah ke negara yang lebih makmur. Lalu yang terakhir, mempersiapkan rakyat untuk memanfaatkan peluang yang terbuka penuh dari pasar negara-negara maju, serta untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam pasar global. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.491 pulau lebih yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra serta berada di garis khatulistiwa yang merupakan hikmah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kita, negara yang memiliki lebih dari 360 etnis, 250 bahasa daerah, serta 560 suku bangsa, perlu memantapkan sikap untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai monumen hidup untuk melanjutkan cita-cita para veteran serta mempersiapkan kader pimpinan nasional yang memiliki wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan memantapkan nilai-nilai kejuangan.